Di tengah kota kecil Cianjur yang sunyi, sebuah malam berubah menjadi titik balik yang mengoyak hidupku. Ketika adikku dipaksa menyerahkan semua yang ia punya oleh seorang polisi yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Namun, apa jadinya? Ketika musuh yang kutentang ternyata bukan hanya wajah asing, tapi juga darah daging dalam keluargaku sendiri. Hujan turun deras sejak subuh. Tanah di halaman rumahku berubah menjadi lumpur lengket yang menahan langkah, seolah ikut meminta agar hari ini tidak perlu berlari. Langit kelabu di atas Cianjur seperti cermin dari isi kepalaku yang semakin hari semakin penuh. Bukan dengan mimpi, tapi kekhawatiran. Namaku Riki, pemuda biasa yang hidup di ujung kampung kecil di barat Cianjur. Aku tinggal bersama adikku, Nando, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Sejak orang tua kami meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan lalu lintas, aku mengambil alih segalanya. Peran sebagai kakak, ayah, sekaligus ibu, kupikul tanpa pilihan. Aku bekerja serabutan. Kadang jadi tukang bangunan, kadang bantu angkut barang di pasar. Yang penting Nando bisa terus sekolah, dan kami tidak kelaparan. Pagi ini, udara dingin menusuk sampai tulang. Atap rumah yang sudah berkarat meneteskan air ke lantai. Suara hujan deras dan percikannya dari luar berpadu dengan denting panci di dapur, tempat aku menyiapkan mie rebus, sarapan murah yang jadi andalan kami. "Nando," seruku sambil mengetuk pintu kamarnya. "Sarapan dulu, jangan telat sekolah." Tak ada sahutan, aku mengetuk lagi lebih keras. "Endo, bangun, udah jam 7. Lambat-lambat pintu terbuka. Di baliknya, muncul wajah adikku. Kusut, pucat, dan ada sesuatu yang aneh. Matanya sembab, wajahnya tampak baru selesai menangis. Tapi yang paling membuatku terdiam adalah luka memar di pipi kirinya. Astagfirullah. "Nando, kenapa ini?" Aku refleks memegang wajahnya. Dia mundur, menolak disentuh. "Gak apa-apa, Kang," katanya pelan, mencoba tersenyum. Tapi senyumnya hanya ilusi, seperti pelangi palsu yang dipaksa muncul di tengah badai. Aku menatap matanya, menahan marah yang mulai menggelora. "Siapa yang mukul? Dia diam. Siapa, Nando?" Ulangku, kali ini suaraku naik 1 oktav. Dia menunduk. Lama. Lalu pelan-pelan berkata, "Brigadir Suryadi, Kang." Darahku seperti disiram air mendidih. Brigadir Suryadi. Nama itu bukan asing di telingaku. Seorang polisi berseragam lengkap yang sering terlihat di sekitar pasar dan terminal. Tapi bukan untuk menjaga ketertiban, melainkan menjaga kepentingannya sendiri. Sudah banyak yang bisik-bisik soal kelakuannya, memalak pedagang kecil, menggertak pengendara, bahkan menganiaya anak muda yang berani membantahnya. Dan kini, dia menyentuh adikku. Aku duduk di kursi kayu reyot di ruang tengah. Tanganku mengepal. Napasku berat. Nando berdiri di depan pintu kamarnya, memegangi lengan bajunya yang basah. Mungkin dari hujan, atau mungkin dari air mata. "Ceritain semuanya ke Akang," kataku, berusaha menenangkan diri. Nando menarik napas panjang. "Waktu kemarin pulang sekolah, aku lewat warung Bu Santi. Di sana ada Suryadi lagi duduk. Aku kira dia cuma nunggu angkot, Kang. Tapi tiba-tiba dia nyetop aku. Nanya uang jajan. Aku jawab nggak punya. Dia marah. Katanya aku ngejek. Langsung dia tarik kerahku, dorong ke tembok, terus tampar. Suara Nando mulai bergetar. Orang-orang lihat, Kang. Tapi nggak ada yang bantu. Malah pada pura-pura sibuk. Aku bangkit dari kursi. Jantungku berdetak cepat. Rasanya ingin kuburu itu orang sekarang juga. Tapi kupaksakan diri duduk kembali. Aku tidak bisa gegabah. Aku harus tenang. Tapi, bagaimana bisa? "Nando," ujarku lembut. "Besok kamu gak usah sekolah dulu. Istirahat di rumah. Akang mau cari tahu siapa sebenarnya si bangsat itu." Nando mengangguk. Wajahnya lega, meski jelas ia masih menyimpan takut yang dalam. Hari itu, aku tidak pergi kerja. Biar perut kosong. Yang penting aku tahu siapa musuh kami sekarang. Aku berjalan menyusuri gang sempit kampung, menyapa beberapa tetangga dengan senyum yang dibuat-buat. Hujan mulai reda. Jalanan becek,
Bau tanah bercampur daun kering menyusup ke hidung. Di warung kopi ujung gang, aku duduk bersama Pak Ujang, pria paruh baya yang dikenal sebagai koran berjalan. Semua gosip kampung, dia tahu. Dari urusan rumah tangga sampai soal kelakuan aparat. Pak Ujang, kataku sambil menyesap kopi hitam. Brigadir Suryadi itu siapa sih sebenarnya? Pak Ujang mengangkat alis. Kenapa nanyain dia? Suka mukulin anak-anak, Pak, termasuk adik saya. Pak Ujang menghela napas. Yah, kamu bukan yang pertama, Ricky. Dia menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Banyak yang udah kena tangan dia. Tapi siapa berani ngelawan? Dia itu punya beking. Dulu waktu ada anak pemuda ngelawan, malah si anak itu yang dituduh narkoba. Di penjara. Padahal anak baik-baik. Aku mendengarkan dalam diam. Hatiku makin panas. Jadi orang kampung ini udah capek, Ricky. Mau ngomong, takut. Mau ngelapor, nggak tahu harus kemana. Di mata hukum, kita ini cuma debu. Ujar Pak Ujang dengan suara lirih. Aku menggenggam gelas kopi kuat-kuat. Pikiranku mulai menyusun potongan-potongan yang berserakan. Ini bukan cuma soal Nando. Ini soal semua warga yang diam karena takut. Dan aku tidak bisa jadi salah satu dari mereka. Hari menjelang sore saat aku pulang. Nando tertidur di lantai dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya tenang, tapi aku tahu mimpinya pasti berat. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajah yang selama ini kuperjuangkan. Kita nggak akan diam, No. Bisikku. Kita nggak akan takut. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari pagi. Tapi aku tidak peduli. Di dalam diriku, badai yang lebih besar sedang bergemuruh. Dan badai itu sudah tak bisa dihentikan. Keesokan harinya, langit Cianjur masih muram. Awan kelabu menggantung seolah belum rela melepas hujan yang semalam tak henti-hentinya turun. Jalanan licin dan sisa lumpur menempel di sela-sela sandal. Tapi yang terasa lebih lengket dari itu adalah rasa geram di dada yang belum juga reda. Nando tetap di rumah. Kupaksa dia istirahat. Wajahnya masih bengkak sedikit, pipi kirinya semburat biru ungu. Tapi dia tidak mengeluh. Tidak menangis. Dia hanya diam, seperti tanah yang sudah terlalu sering dipijak, terlalu lama menahan beban. Aku membuatkan sarapan, nasi goreng seadanya. Minyak goreng sudah menipis, tapi setidaknya cukup untuk 2 piring. Nih, makan dulu, kataku sambil menyodorkan piring ke hadapannya. Dia menerima dengan senyum tipis, tapi matanya masih kosong. Aku duduk di depannya, memandangi dia makan perlahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Sesuatu yang dulu lincah, hangat, penuh canda. Kini seperti dirampas paksa. Masih sakit? Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Cuma ngilu kalau ketawa. Aku mengangguk pelan, menahan amarah yang muncul lagi. Selesai makan, aku membuka buku tulisku. Bukan buku catatan kerja, tapi lembar kosong yang mulai kugunakan untuk satu tujuan. Mencatat semua kejadian, semua nama, semua tempat. Aku tahu, kalau ingin melawan seseorang seperti Brigadir Suryadi, aku butuh lebih dari sekadar keberanian. Aku butuh bukti. Hari ini aku memutuskan untuk menyusuri wilayah sekitar pasar dan terminal. Tempat-tempat di mana Suryadi biasanya terlihat. Aku tidak berniat menyerangnya langsung. Belum. Aku hanya ingin melihat, mencatat. Dan kalau bisa, merekam. Kamera ponselku memang bukan yang terbaik, tapi cukup untuk menangkap suara dan gambar. Aku kantongi dalam jaket. Langkahku mantap, meski hati tetap waspada. Setibanya di dekat terminal, aku melihat pemandangan yang sudah lama kuabaikan. Seorang pedagang asongan, lelaki tua dengan keranjang plastik penuh minuman sachet, sedang dipaksa minggir oleh polisi berseragam. Dan ya, tak salah lagi. Itu dia. Suryadi bertubuh tegap, dada membusung, matanya tajam seperti mau menelan siapa saja yang berani menatap. Dia mendorong si bapak tua itu, membuat 1-2 botol jatuh dan pecah. Gue udah bilang berapa kali, jangan jualan di sini, Pak Tua, hardiknya. Si bapak membungkuk, memunguti pecahan botol,
dengan tangan gemetar. Orang-orang melihat, tapi lagi-lagi, tak satu pun bergerak. Mereka diam, kepala tertunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tuli. Aku bersembunyi di balik tiang. Saku jaketku kubuka sedikit, kamera ponsel mulai merekam. Aku perbesar suara, fokus pada wajah Suryadi, lalu ke tubuh si bapak yang terus dibentak. Kalau jualan lagi, gue lempar tuh keranjang ke got. Mau lu? Suara Suryadi menggema, keras dan jelas. Kupastikan semuanya terekam, lalu berhenti sebelum terlalu mencolok. Dadaku berdebar, tanganku dingin, tapi jari mengepal kuat. Setelah Suryadi pergi, aku mendekati si bapak. Pak, nggak apa-apa? Tanyaku sambil membantunya memungut sisa barang dagangan. Beliau tersenyum hambar. Namanya juga rakyat kecil, nak. Siapa yang peduli? Kalimat itu menamparku lebih keras daripada tamparan Suryadi ke adikku. Aku bantu beliau sampai ke trotoar, membelikan air mineral, lalu duduk sebentar di bawah pohon angsana yang sudah rontok daunnya. Aku menatap langit. Apa semua orang cuma akan terus diam begini? Malam harinya, aku tunjukkan rekaman itu ke Nando. Dia menatap layar ponsel dengan mata terbelalak, lalu mengangguk. Dia orangnya, Kang. Itu Suryadi. Aku menyimpan file itu dalam 2 tempat. Di ponsel, dan di USB cadangan yang kusimpan di dalam buku kamus bekas. Kupelajari dari berita bahwa bukti sering hilang kalau disimpan di satu tempat. Aku mulai mencari warga lain yang pernah berurusan dengan Suryadi. Tapi hampir semua menolak bicara. Ada yang langsung memalingkan muka, ada yang pura-pura tak dengar. Hanya 1-2 yang mau membuka suara, dengan bisikan kecil dan wajah cemas. Dia pernah maksa saya setor tiap minggu. Bilangnya uang keamanan. Tapi nggak ada bukti apa-apa. Nggak bisa saya tunjukin, Mas, kata seorang ibu pemilik warung sayur. Ada anak tetangga saya pernah ditampar juga, karena nggak mau nyalip antrian, tapi orang tuanya takut buat lapor. Suryadi itu kalau marah bisa rusak motor orang, nggak peduli siapa. Semua cerita itu, kutulis satu persatu, rapi, dengan tanggal dan nama samaran. Aku tahu ini belum cukup, tapi setidaknya sudah mulai membentuk pola. 2 minggu berlalu. Dalam 2 minggu itu, aku melihat banyak, mendengar lebih banyak lagi, dan amarahku tumbuh seperti bara di bawah abu. Diam-diam menyala. Nando mulai tersenyum lagi, tapi aku tahu senyumnya belum pulih sepenuhnya. Setiap kali dia lewat dekat terminal, langkahnya mempercepat, matanya menghindari. Luka di pipinya memang sudah mengering, tapi luka di dalam, itu yang tak terlihat, belum akan sembuh begitu saja. Satu malam, ketika kami sedang makan malam dalam sunyi, Nando tiba-tiba berkata, Kang, kalau Kang Riki ditangkap karena ngumpulin bukti, aku harus gimana? Aku terdiam. Sendokku menggantung di udara. Siapa yang bilang begitu? Gak ada. Cuman aku mikir aja. Orang kayak Suryadi pasti gak tinggal diam. Aku menatap matanya. Lurus. Kalau suatu saat Akang harus pergi, kamu harus tetap sekolah. Jangan takut. Jangan berhenti bermimpi. Dia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku gak takut, Kang. Aku cuma gak mau kehilangan Akang juga. Dadaku sesak. Aku ulurkan tangan, mengacak rambutnya. Kamu gak akan kehilangan Akang. Akang gak akan pergi. Kita lawan ini bareng. Malam itu kami berdua duduk di depan rumah. Hujan belum turun, tapi langit seperti menahan banyak hal. Sama seperti aku, yang sedang menahan badai, yang belum waktunya meledak. Dan aku tahu, gelombang besar baru akan datang. Aku belum tahu bentuknya. Tapi aku yakin, aku sedang menuju ke arah yang benar, meski jalan ini dipenuhi duri dan bayangan gelap. Angin pagi di Cianjur mulai terasa dingin menusuk. Kabut tipis menyelimuti jalanan kampung, membuat dunia seolah belum sepenuhnya bangun. Tapi aku sudah terjaga. Sejak subuh. Sejak mimpi buruk tentang Nando yang dipukuli di tengah keramaian, tapi tak seorang pun menolong. Termasuk aku. Aku duduk di depan rumah, mengenakan jaket lusuh sambil menatap jalan becek yang perlahan dipenuhi anak-anak sekolah dan pedagang yang mendorong gerobak. Di dalam kamar, Nando masih terlelap,
Semalam dia baru bisa tidur lewat tengah malam, setelah berjam-jam membaca ulang buku pelajaran untuk ulangan minggu depan. Wajahnya mulai cerah kembali, tapi aku tahu, ketenangan itu rapuh. Dan aku tak bisa hanya menonton tanpa melakukan apa. Pun Nodord sudah 3 minggu sejak kejadian pemukulan itu. Dalam 3 minggu, aku telah menyusun lebih dari 10 lembar catatan, 4 rekaman video, dan 1 peta kecil, peta yang menggambarkan jejak aktivitas Brigadir Suryadi di lingkungan kami. Semua ini kusembunyikan dalam kotak besi kecil, terkubur di belakang rumah. Dalam dunia yang tak bisa dipercaya, menyimpan kebenaran berarti harus bersikap seperti penyamun. Diam, gesit, dan tak terlacak. Hari ini aku punya rencana. Aku akan menemui seseorang yang disebut Pak Ujang beberapa hari lalu. Bu Ratna, mantan staf kelurahan yang katanya pernah hampir melaporkan Suryadi, tapi tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang dari perbincangan warga. Alamat rumahnya kutemukan di buku catatan warga lama. Dia tinggal di ujung desa tetangga, sekitar 1 jam jalan kaki dari rumahku. Aku berangkat selepas Nando berangkat sekolah. Tak lupa membawa bekal air dan ponsel yang penuh daya. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Bu Ratna menolak bicara? Bagaimana jika dia justru merasa terancam karena aku datang membawa nama Suryadi? Tapi kupikir, kalau aku tidak bergerak sekarang, aku hanya akan jadi salah satu dari mereka yang diam karena takut. Aku tiba di rumahnya menjelang pukul 10 pagi. Rumah sederhana berdinding papan kayu dan beratap seng. Di depan rumah ada pot-pot kecil berisi tanaman lidah mertua dan bunga sepatu yang mulai layu. Tapi suasana rumah itu tenang, bersih, dan terasa seperti tempat yang menyimpan banyak cerita. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. Rambutnya diikat rapi, matanya tajam namun tidak menyeramkan. "Ya, ada apa?" tanyanya. "Maaf, Bu. Nama saya Ricky. Saya dari kampung sebelah. Mau bicara soal Brigadir Suryadi." Matanya langsung menyipit. "Kamu siapa?" tanyanya cepat. "Saya hanya kakak dari seorang korban. Dan saya tahu ibu pernah ingin melaporkan dia." Ia terdiam lama. Wajahnya seketika berubah menjadi waspada. Tapi kemudian, setelah mengamatiku dari kepala hingga kaki, ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Tapi jangan terlalu lama." Aku mengangguk cepat. Begitu masuk, ia langsung menutup gorden jendela dan menyalakan kipas angin kecil yang berdengung lirih. "Kamu nekat datang ke sini cuma buat bahas dia. Kamu nggak takut?" tanyanya sambil menuangkan air putih ke gelas plastik. "Takut, Bu. Tapi saya lebih takut kalau adik saya terluka lagi. Atau orang lain yang jadi korban berikutnya." Ia mendesah, lalu duduk di seberangku. "Waktu saya masih kerja di kelurahan, saya yang dulu pegang laporan-laporan warga soal pemalakan dan kekerasan. Nama Suryadi sering disebut. Tapi tidak pernah ada warga yang mau menandatangani resmi. Semua takut. Bahkan beberapa surat laporan hilang dari arsip. Aku mencatat cepat di buku kecil. Lalu, kenapa ibu berhenti?" Dia menatapku tajam. "Karena saya hampir dibunuh." Aku terdiam. Air liur mendadak susah ditelan. Malam itu, waktu saya baru sampai rumah, ada orang asing masuk ke pekarangan. Dia nyaris menyerang saya dengan balok. Tapi tetangga saya sempat keluar karena dengar suara gaduh. Penyerangnya kabur. Setelah itu saya tahu, saya nggak akan aman kalau terus menantang dia. Dia menghela napas panjang. "Kamu orang keempat yang datang ke saya soal Suryadi." Aku terkejut. "Siapa yang lain, Bu?" Semuanya laki-laki muda. Semangatnya tinggi. Tapi tak satu pun yang bertahan. Ada yang hilang. Ada yang ditangkap karena narkoba. Padahal tidak pernah menyentuh barang. Itu, satu lagi, pindah kampung malam-malam. Nggak pernah kembali. Aku mengepal tangan. Mataku panas. Tapi tidak ada rasa takut. Hanya rasa, harus lebih hati-hati. "Apa ibu punya catatan apapun? Bukti?" Tanyaku berharap. Ia diam sejenak. Lalu berdiri dan membuka laci tua. Mengeluarkan satu map berisi 2 lembar salinan surat warga. Berisi pengaduan ringan yang tidak
pernah sampai ke Polres. Juga satu foto fotokopi laporan kehilangan barang yang menurutnya palsu, yang digunakan Suryadi sebagai dasar merazia pedagang. Ini aja yang tersisa. Yang lain, sudah dibakar waktu saya mau pindah rumah. Ucapnya pelan. Aku menerima dokumen itu dengan hati-hati. Ini bukan barang besar, tapi ini awal yang penting. Saya akan hati-hati, Bu. Tapi saya nggak akan mundur. Ia tersenyum pahit. Kalau kamu masih punya orang yang kamu sayang, pikirkan baik-baik. Karena lawanmu bukan cuma satu orang. Dia punya tangan di mana-mana. Aku pulang menjelang sore. Jalanan mulai basah lagi oleh hujan tipis. Tapi langkahku mantap, kepala penuh strategi. Di tangan ada dokumen baru, di hati ada bara yang makin menyala. Di rumah, Nando menyambut dengan wajah ceria. Kang dari mana aja? Aku tadi nyariin. Aku peluk dia singkat. Dari tempat orang yang bisa bantu kita, jawabku. Dia menatapku heran. Beneran ada yang mau bantu? Aku mengangguk. Beneran, dan kita makin dekat. Malam itu aku menyalin dokumen dari Bu Ratna. Kuberikan kode khusus pada setiap lembar dan kusimpan salinan digitalnya di 2 flash disk berbeda. Satu kusembunyikan di bawah batu nisan makam Bapak. Yang satu lagi, kuserahkan pada Nando. Kalau suatu hari Akang nggak pulang, kamu kasih ini ke Pak Ujang. Dia tahu harus ngapain. Wajahnya berubah. Tapi ia tidak protes. Hanya memegang erat benda kecil itu. Aku menatap langit-langit kamar. Bayangan Suryadi muncul di kepalaku. Senyumnya, langkahnya, tangan kasarnya. Tapi kali ini, aku mulai mengenali jejaknya, dan aku akan terus ikuti sampai dia berhenti. Angin pagi di Cianjur menusuk seperti belati yang ditajamkan pelan-pelan oleh sunyi. Tapi pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Entah karena tidur yang cukup, atau karena tekadku mulai menemukan bentuknya. Sudah 3 hari sejak rekaman pertama berhasil kudapatkan. Wajah Suryadi yang angkuh, tangan kasarnya mencengkeram kerah baju Nando. Kata-katanya yang penuh ancaman, semua terekam jelas. Dan rekaman itu menjadi titik tolak. Pijakan pertama dari perjalanan panjang yang masih penuh kabut. Hari itu, aku duduk di ruang tamu kecil yang juga berfungsi sebagai ruang makan dan tempat kerja. Laptop tua peninggalan sekolah kembali menyala, dengan kabel yang mulai mengelupas dan suara kipas angin internal yang menderu seperti mesin jahit. Di layar, deretan folder mulai memenuhi desktop. Data warga, bukti lapangan, saksi potensial. Setiap nama dan tempat yang kusebut dalam catatan digital ini, aku pastikan terlindungi dengan kode. Ini bukan hanya paranoia. Ini kehati-hatian yang harus dijaga. Karena aku sedang menyusun puzzle beracun, dan setiap potongan bisa meledak kapan saja. Aku memutuskan untuk mengunjungi Mang Darto siang itu. Dia tukang parkir di minimarket dekat alun-alun, dan dikenal sebagai pengamat, tanpa jabatan. Segala kejadian di Cianjur, mulai dari perampokan, tilang, sampai gosip guru honorer kawin lari, semuanya bisa keluar dari mulut Mang Darto dengan bumbu yang renyah dan akurat. Ia sedang duduk di bawah pohon sawo, rokok lintingan terselip di bibir, sarung disampirkan di bahu. "Wih Ricky, jarang-jarang kamu main ke sini," sapanya, ramah seperti biasa. Aku duduk di sampingnya, memberi sebatang rokok yang langsung disambut dengan senyum lebar. "Ada perlu dikit, Mang," kataku, tentang Suryadi. Seketika raut wajahnya berubah. Bukan ketakutan, tapi lebih kepada jengah. Suryadi, gumamnya, lalu tertawa kecil. "Kamu lagi-lagi ngomongin itu orang. Emang kamu belum puas cari masalah, Rick?" "Belum. Dan mudah-mudahan nggak harus cari masalah. Saya cuma cari kebenaran." Ia menghela napas panjang, lalu menatapku lekat-lekat. "Kamu tahu nggak? Dulu Suryadi itu cuma polisi biasa. Nggak terkenal, nggak dihormatin juga. Tapi sejak dia ikut operasi gabungan sama TNI 3 tahun lalu, hidupnya berubah." Aku mencatat cepat. Dia jadi deket sama beberapa oknum. Dapat proyek pengamanan, bisa ngatur razia sembako, sampai masuk ke pembagian kios pasar. Bahkan katanya,
Ada pejabat dari kecamatan yang tutup mata karena dia nyetor rutin. Aku melongo. Pejabat juga terlibat? Mang Darto tertawa kecil. Nak, jangan kaget. Di sini, kadang seragam jadi tameng, bukan tanggung jawab. Kalau nggak kuat iman, seragam malah bikin orang rakus. Aku mencatat lebih banyak. Beberapa nama disebut, beberapa tempat disinggung. Aku tak yakin bisa menindaklanjuti semuanya, tapi satu yang jelas. Suryadi bukan sekadar preman berseragam. Dia jaring laba-laba yang menjerat banyak kepala. Sebelum aku pamit, Mang Darto menyelipkan selembar kertas kecil ke tanganku. Ini nomor orang kelurahan yang dulu pernah bentrok sama Suryadi. Namanya Pak Wawan. Tapi hati-hati, dia nggak gampang percaya orang. Sore hari, aku kembali ke rumah dan menemukan Nando sedang menggambar sesuatu di halaman. Seperti biasa, dia menggunakan krayon bekas dan kertas kalender bolak-balik. Tapi yang membuatku terdiam adalah gambar yang sedang dia kerjakan. Di kertas itu, terlihat seorang anak kecil berdiri di depan sosok tinggi berseragam. Tangan si berseragam mencengkeram kerah bajunya, dan di latar belakang ada rumah-rumah yang gelap dan sepi. Nando, ini siapa? Tanyaku pelan. Dia hanya mengangkat bahu. Cuman gambar. Tapi aku tahu, itu bukan gambar biasa. Itu pengakuan. Dan seperti banyak pengakuan lainnya, hanya bisa dituangkan melalui krayon, bukan kata-kata. Aku duduk di sampingnya. Kalau Akang berhasil ngumpulin cukup bukti, kita bisa lapor ke orang yang lebih tinggi. Ke provinsi, atau bahkan ke media. Nando menatapku dengan mata ragu. Kalau mereka juga takut, Kang? Aku terdiam, lalu menjawab dengan suara rendah, tapi yakin. Kalau semua takut, nggak akan pernah ada perubahan. Tapi kalau satu aja berani, kadang cukup buat nyalain api. Malam itu, aku mulai menyusun strategi. Siapa yang bisa diajak bicara, di mana tempat yang aman, dan bagaimana menyimpan semua bukti ganda. Aku menghubungi nomor yang diberikan Mang Darto. Setelah beberapa dering, terdengar suara berat dari seberang. Ya, Pak Wawan? Saya Riki. Dapat nomor ini dari Mang Darto. Saya mau bicara soal Suryadi. Diam sejenak. Kamu sendirian? Iya. Besok malam, jam 7. Warung kopi belakang bengkel lama. Jangan telat. Klik telepon dimatikan sebelum sempat kuucapkan terima kasih, tapi jantungku justru berdetak lebih cepat. Ini bisa jadi kunci. Atau jebakan. Tapi tak ada jalan mundur lagi. Dan saat aku hendak tidur malam itu, kulirik kembali foto Nando yang tertawa di hari ulang tahunnya tahun lalu. Masih lengkap senyum, belum tercoret trauma. Aku berjanji dalam hati. Entah seberapa dalam aku harus menyelam dalam lumpur ini, aku akan bawa cahaya. Biar siapapun yang bersembunyi dalam gelap, akhirnya kelihatan. Dan malam itu, jejaknya semakin jelas. Jejak yang perlahan-lahan membawaku ke kedalaman yang tak pernah kubayangkan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit. Aku berdiri di seberang bengkel tua yang sudah bertahun-tahun tak lagi berfungsi. Di belakangnya, warung kopi sederhana tampak sepi, hanya satu lampu kuning menggantung di tengah atap seng, yang berderit pelan ditiup angin malam. Aku menarik napas panjang. Mengenakan jaket hitam yang sudah mulai aus di ujung lengan, dan topi, lusuh untuk menutupi sebagian wajah. Bukan karena ingin terlihat mencurigakan, tapi karena berjaga-jaga. Semakin jauh aku melangkah, semakin sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa membuka semuanya. Aku menyeberang jalan, masuk ke warung. Hanya ada 2 bangku plastik dan 1 meja kayu. Seorang pria tua bertopi duduk di pojok, ditemani secangkir kopi hitam dan rokok yang menyala di antara jari-jarinya. Tak salah lagi. Itu pasti Pak Wawan. Permisi, Pak. Saya Riki. Sapaku pelan. Dia menatapku sebentar. Matanya tajam, penuh waspada, tapi tak ada ancaman di dalamnya. Duduk, katanya singkat. Aku duduk. Penjual kopi menghampiri, tapi Pak. Wawan langsung mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa kami tak butuh apa-apa. Kamu anaknya Pak Dayat ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, lalu mengangguk. Berarti kamu adik kandungnya si Nando? Betul, Pak. Bapak kenal? Dia hanya tersenyum miris.
Ayahmu dulu orang baik, kepala dusun yang berani, tapi keberaniannya yang bikin dia mati muda. Dadaku langsung sesak. Pak Dayat kecelakaan, bukan? Pak Wawan menatapku lurus. Kecelakaan yang terlalu rapi. Remblong di jalan yang rata, sopir yang hilang, saksi yang tiba-tiba pindah. Kamu pikir itu kebetulan? Aku menelan ludah. Bapak pikir Suryadi terlibat? Dia mengangguk pelan. Suryadi dulu anak baru, belum sekuat sekarang. Tapi dia sudah mulai ikut-ikutan main di tanah sengketa. Waktu ayahmu nolak bantu proses penggusuran ilegal itu, dia langsung jadi target. Aku memejamkan mata. Semua kenangan masa kecil datang bertubi-tubi, tangisan ibu, pemakaman yang sepi, dan kata-kata orang dewasa yang hanya bilang, nasib buruk, ternyata bukan nasib, tapi rencana. Pak Wawan mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kecilnya. Isinya laporan tanah, peta sengketa, dan tanda tangan yang dipalsukan. Suryadi terlibat langsung, tapi laporan ini nggak pernah sampai ke pengadilan. Habis ditarik dari kelurahan. Aku membuka amplop itu perlahan. Kertas-kertas di dalamnya sudah menguning, tapi tulisannya masih jelas. Ada nama Suryadi tertulis sebagai saksi pengamanan. Tapi di bawahnya terdapat surat keberatan dari Pak Dayat, ayahku sendiri. Tanganku bergetar. Kalau kamu punya nyali, kamu bisa terusin ini. Tapi ingat, kamu bukan cuma lawan satu orang. Kamu lawan sistem. Dan sistem gak suka diganggu. Aku mengangguk. Saya sadar, Pak. Tapi saya gak bisa diam. Nando, dia masih kecil. Dan dia gak boleh tumbuh besar dalam ketakutan kayak gini. Pak, Wawan tersenyum tipis. Berarti kamu harus punya bukti yang lebih kuat dari ini. Bukti yang gak bisa dibantah. Ada satu tempat kamu bisa datangi. Kantor arsip kecamatan. Malam-malam kayak gini biasanya sepi, tapi ada satu petugas kebersihan yang bisa bantu kamu. Namanya Pak Randy. Petugas kebersihan? Iya. Tapi dia tahu banyak. Dia pernah kerja sebagai staf arsip, cuma dipindahkan karena terlalu banyak nanya. Dia nggak bisa kasih data resmi, tapi dia bisa tunjukin di mana kamu bisa nemuin apa yang kamu cari. Aku mencatat cepat. Dan satu lagi, Ricky. Lanjut Pak Wawan, nadanya berubah lebih serius. Kamu harus siap kalau ternyata yang kamu lawan bukan orang asing. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia menatapku agak lama. Kadang, luka yang paling dalam justru datang dari yang kita percaya, atau yang punya darah yang sama. Aku berjalan pulang dengan kepala penuh suara. Kata-kata Pak Wawan terus berputar. Tentang ayahku, tentang sistem, tentang kemungkinan. Pengkhianatan dari keluarga sendiri. Di rumah, Nando sudah tidur. Di meja, makan, tersisa 2 potong tempe dan nasi dingin yang dia sisakan untukku. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah polos yang tenang. Maafin Akang, Endro, bisikku lirih. Kita udah lama hidup dalam kebohongan, tapi Akang janji nggak akan lama lagi. Aku mengunci semua pintu, menyalin isi amplop ke laptop, dan memindahkannya ke 2 flash disk. Satu untukku, satu lagi disimpan di tempat rahasia di belakang rumah. Di dunia ini, kebenaran yang tidak dijaga akan dibakar hidup-hidup. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di depan layar, membaca ulang semua bukti, semua nama, semua dokumen. Semakin jauh aku melangkah, semakin jelas satu hal. Seragam bukan jaminan keberanian, dan darah bukan jaminan kebenaran. Besok, aku akan ke kantor arsip, bertemu Pak Randy, dan setelah itu, aku tahu langkahku tak akan bisa kembali seperti semula. Langkahku terasa berat ketika mendekati kantor arsip kecamatan yang terletak di sebuah gedung tua berwarna kusam, berdinding bata yang mulai terkelupas. Lampu-lampu di sepanjang jalan mulai redup satu persatu, memberikan nuansa misterius pada malam itu. Suara cicit jangkrik dan angin malam bersahutan di antara reruntuhan ranting pohon yang menggaruk jendela. Aku sudah membuat rencana dengan Pak Randy, pria petugas kebersihan yang katanya memiliki akses khusus di gedung ini. Kami sepakat bertemu,
Pada pukul 9 malam, saat semua pegawai sudah pulang dan gedung mulai sepi. Aku tahu, ini bukan urusan biasa. Melangkah ke tempat yang dijaga rapat oleh mereka yang takut kebenaran terbuka. Pukul 9 tepat, aku sudah berdiri di dekat pintu belakang gedung arsip. Pak Randy datang membawa sebuah kantong plastik hitam besar, berjalan cepat tanpa banyak bicara. Wajahnya kusam, dengan jaket lusuh yang menutupi tubuh kurusnya. "Kamu siap?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, menyembunyikan nadi yang berdetak kencang. Kami masuk lewat pintu kecil yang biasanya digunakan untuk keluar, masuk petugas kebersihan. Pintu itu berderit pelan, tapi untungnya tak menarik perhatian. Di dalam, lorong-lorong panjang gelap hanya diterangi cahaya senter kecil di tangan Pak Randy. Aroma debu bercampur kertas tua memenuhi udara, menimbulkan rasa sesak di tenggorokan. "Kita ke ruang arsip utama," bisiknya. "Di sana banyak dokumen yang gak pernah disentuh orang biasa. Kalau ketahuan, kita bisa berurusan sama bos-bos gedung ini." Aku mengikuti langkahnya, melewati rak-rak tinggi penuh berkas yang rapat tersusun. Sesekali aku menyentuh tumpukan kertas, membayangkan betapa banyak cerita yang tersembunyi di baliknya. Setelah beberapa menit, kami sampai di sebuah pintu besi, kecil yang terkunci rapat. Pak Randy mengeluarkan sebuah kunci tua dari saku jaketnya dan membuka pintu itu dengan hati-hati. Sebuah ruangan gelap terbuka, penuh dengan berkas-berkas yang disimpan dalam kotak kardus dan folder kuno. "Kamu cari apa, Ricky?" tanyanya sambil menyalakan senter. "Aku mau cari dokumen terkait tanah dan kegiatan Suryadi, khususnya yang berhubungan dengan ayahku, Pak Dayat," jawabku dengan suara rendah. Pak Randy mengangguk dan mulai mengeluarkan beberapa berkas. Satu persatu kubaca nama, tanggal dan isi laporan yang tercatat. Ada beberapa laporan kecil yang memang selama ini tidak pernah sampai ke tangan publik, tapi cukup untuk membangun gambaran besar. Tiba-tiba aku menemukan sebuah map bertuliskan Kegiatan Pengamanan Khusus Operasi Gabungan TNI dan Polri. Kulihat dalam daftar nama, ada nama Suryadi dan beberapa pejabat desa yang aku kenal. Aku membaca isi berkas itu dengan seksama. Ternyata ada banyak kegiatan yang berbau pengamanan pasar gelap, razia ilegal, dan bahkan intimidasi terhadap warga yang menolak sogokan. Di beberapa halaman, terdapat catatan keberatan warga yang ditandatangani oleh ayahku. Namun yang membuatku terkejut adalah catatan tambahan dengan tinta merah, berisi instruksi dari pihak atas agar kasus-kasus tersebut diselesaikan secara internal dan jangan sampai ke pengadilan. "Ini buktinya," bisikku pelan. Pak Randy menatapku serius. "Kalau ini sampai tersebar, bisa membuat gempa besar. Tapi kamu harus hati-hati. Banyak orang kuat yang nggak mau ini keluar." Aku mengangguk. Dalam hati aku tahu, aku sudah berada di garis depan perang yang tak terlihat. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Kami buru-buru menutup map dan bersembunyi di balik rak. Seorang pria berbadan besar dan mengenakan seragam satpam melewati pintu ruangan tanpa curiga. Nafasku tersendat. Jantungku berdetak cepat. Setelah satpam berlalu, aku dan Pak Randy bergegas keluar dari ruangan, kembali menutup pintu besi dan menguncinya rapat. "Ini sudah cukup untuk awal, Ricky. Tapi kamu harus siap menghadapi segala risiko," ujar Pak Randy dengan wajah serius. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap gedung tua yang kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. "Tidak ada jalan mundur sekarang," kataku. Di rumah, aku menyimpan dokumen itu di tempat tersembunyi dan mulai menyiapkan rencana untuk berbicara dengan orang yang bisa dipercaya. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan menggangguku. Seberapa dalam jaringan yang melindungi Suryadi? Dan apakah aku akan bisa melawan sendirian? Malam itu, aku menatap langit-langit kamar, bayangan Suryadi yang arogan dan dingin terus muncul di pikiranku. Aku harus menang, bukan hanya untuk adikku, tapi untuk semua yang pernah disakiti. Dan aku berjanji, aku akan menemukan kebenaran, meskipun harus melawan seragam dan darah. Pagi itu, langit Cianjur mendung berat.
seolah ikut merasakan ketegangan yang merambat di sekitarku. Sejak aku keluar dari kantor arsip, langkahku tak pernah benar-benar tenang. Setiap suara yang terdengar, setiap tatapan yang menyergap dari kejauhan, membuat dadaku sesak. Ini bukan lagi soal bukti atau dokumen, tapi soal nyawa. Beberapa hari berlalu sejak malam penuh ketegangan itu. Aku mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Telepon berdering tanpa suara di ujungnya. Motor yang lewat depan rumah tanpa tujuan jelas. Bahkan saat aku membawa Nando ke sekolah, ada sosok berjaket hitam yang selalu mengintai dari kejauhan. Aku mencoba tetap tenang di depan Nando, tapi anak itu mulai bertanya, "Kang Ricky, kenapa ada orang yang selalu lihat aku?" Aku takut. Suaranya kecil dan bergetar. Aku mengelus rambutnya. "Tenang, Endro. Akang akan jaga kamu. Kita cuma harus hati-hati ya." Namun, di balik ucapan itu, aku tahu betul, ancaman ini nyata. Hari itu aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Berhenti, atau kamu dan keluargamu akan menyesal." Aku menggenggam ponsel sampai jari-jariku memutih. Nafas yang tertahan, seolah ingin meledak menjadi kemarahan dan rasa takut. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus terus melangkah. Aku memutuskan menemui Pak Wawan lagi. Di warung kopi yang biasa, wajahnya muram saat aku bercerita. Mereka mulai gerak. Suryadi dan kroninya nggak mau kasus ini terbuka. Katanya serius. "Kamu harus siap, Ricky. Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal hidup mati." Aku mengangguk, menelan ludah. "Aku nggak bisa mundur, Pak. Nando butuh aku. Dan aku harus berani." "Pak," Wawan menghela napas. "Kalau begitu, kamu harus punya perlindungan. Temui Kang Haris, dia mantan anggota TNI yang sekarang aktif bantu warga di sini. Dia bisa jaga kamu." Malam itu, aku menemui Kang Haris di sebuah bengkel motor kecil. Tubuhnya besar dan tatapannya tajam, tapi ada ketulusan dalam suaranya. "Kamu lagi berhadapan dengan ular berbisa, Ricky. Tapi aku di sini siap bantu," katanya singkat. "Pertama, kita perkuat keamanan rumah kamu. Pasang kamera, atur pos jaga." Aku merasa sedikit lega, tapi tetap waspada. Seminggu kemudian, saat kamera pengawas terpasang, aku mulai membagikan sebagian bukti ke beberapa jurnalis lokal yang kupercaya. Tapi hal itu memancing amarah lebih besar. Suatu malam, saat aku pulang dari kerja, aku menemukan pagar rumah penuh coretan kata-kata kasar dan ancaman yang mengerikan. Ada gambar tangan yang berdarah dan tulisan, "Berhenti kalau nggak mau berantem." Aku berdiri membeku, dada sesak. Nando keluar dari rumah, matanya membesar melihat kondisi pagar. "Kang Ricky, ini siapa yang buat?" Aku mengusap kepalanya pelan. "Orang yang takut kehilangan kekuasaan." Malam itu, aku berjaga sampai larut. Bayangan wajah Suryadi muncul di setiap sudut. Aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Bahkan baru mulai. Di tengah keheningan, ponselku bergetar. Sebuah pesan muncul. "Kamu tidak sendiri. Kita semua akan berdiri bersama." Aku tersenyum kecil, walau hati masih penuh ketegangan. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus melawan. Aku akan melindungi keluarga ini. Dan keadilan akan menang, meski bayang-bayang ancaman terus mengintai. Malam itu, setelah seharian melelahkan, aku duduk termenung di ruang tamu yang remang. Lampu hanya menyala satu, menciptakan bayangan panjang di dinding. Nando sudah tidur lelap di kamar sebelah, tanpa tahu gelombang badai yang mulai mengguncang hidup kami. Pikiran tentang Suryadi terus menghantui. Tapi bukan hanya dia yang membuatku gelisah malam ini. Sebuah bisikan samar tentang keluargaku sendiri mulai muncul. Kenangan yang aku kubur dalam-dalam, kini perlahan terkuak kembali, memaksaku menghadapi kenyataan yang tak pernah aku siap terima. Sejak lama aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan orang tuaku. Ayah dan ibu jarang bicara tentang masa lalu, terutama soal paman yang jarang disebut, Suryadi. Waktu kecil, aku hanya mendengar dari desas-desus tetangga bahwa dia adalah polisi yang keras, tapi tidak pernah membahas hubungan darah kami secara gamblang. Namun, ketika aku menemukan dokumen-dokumen rahasia di arsip, satu nama muncul berulang-ulang.
Suryadi sebagai paman yang punya kedekatan dengan keluarga kami, jauh sebelum dia berubah menjadi sosok yang menindas. Pagi itu aku mengunjungi rumah nenek, tempat di mana aku berharap mendapat jawaban. Nenek duduk di kursi goyang tua, matanya kosong seperti menyimpan rahasia berat. "Nenek, kenapa selama ini Paman Suryadi jarang dibicarakan?" Tanyaku lembut. Nenek menatapku lama, lalu suaranya bergetar saat mulai bercerita. "Dia memang pamanmu, cucuku, tapi keluargamu dan dia sudah lama terpisah karena masalah besar yang tak bisa dimaafkan." Aku meremas tangan nenek. "Masalah apa, Nek? Aku harus tahu." Dengan berat hati, nenek mulai membuka kisah lama tentang perseteruan keluarga yang membuat Suryadi pergi dan memilih jalan yang kelam, tentang pengkhianatan, keserakahan, dan pengaruh kekuasaan yang membelokkan jalan hidupnya. Saat aku pulang, pikiran semakin kalut. Di tengah perjuanganku untuk mencari keadilan, aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa musuhku bukan hanya polisi arogan, tapi juga darah daging yang pernah kusayangi. Aku duduk di meja kerja, menatap foto keluarga lama. Di sana, sosok Suryadi masih muda, tersenyum hangat. Tapi sekarang, dia adalah bayangan gelap yang mengancam segalanya. Apakah aku harus melanjutkan perjuangan ini? Atau aku harus melindungi nama keluarga yang terbelah? Sementara itu, ancaman yang datang bukan hanya dari luar. Suara-suara tak terduga mulai muncul dari orang-orang yang dekat denganku. Ada yang menawarkan jalan damai dengan harga pengkhianatan. Ada pula yang memperingatkanku untuk berhenti demi keselamatan keluargaku. Tetapi aku tahu, membiarkan ketidakadilan terus berlanjut berarti aku telah mengkhianati diri sendiri dan adikku. Malam harinya, aku mendapat kunjungan tak terduga. Seorang pria berpakaian rapi datang dengan mata yang tajam, mengenalkan dirinya sebagai anggota keluarga dari pihak Suryadi. "Kami tahu kamu sedang mencari kebenaran," katanya perlahan. "Tapi kamu harus tahu, ada harga yang harus dibayar jika kamu terus menggali masa lalu." Aku menatapnya. "Kebenaran itu mahal, tapi aku tak akan berhenti." Dia tersenyum dingin. "Berhati-hatilah, Ricky. Kadang-kadang, kebenaran itu lebih menyakitkan dari kebohongan." Di luar sana, hujan mulai turun dengan deras, membasahi tanah Cianjur yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Aku berdiri di jendela, menatap hujan yang menghapus jejak-jejak kaki di tanah basah. Perjalanan ini belum selesai. Bahkan, ini baru permulaan dari sebuah perjuangan yang akan menguji batas keberanian, kesetiaan, dan cinta dalam keluarga. Aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan mencari kebenaran sampai ke ujung. Udara malam itu terasa begitu pekat, membungkus sekeliling rumah dengan sunyi yang menusuk. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana mencekam yang aku rasakan sejak pagi. Pikiran dan hati aku berputar, membelah dua arah yang sama-sama menyesakkan. Kebenaran yang aku cari selama ini sudah mulai menampakkan wajahnya. Bukan hanya tentang Suryadi, tapi juga tentang aku, keluarga, dan apa artinya sebuah keadilan. Sejak pertemuan dengan pria dari keluarga Suryadi, aku merasa beban. Di pundakku semakin berat. Semua rahasia yang kutemukan, semua ancaman yang datang, dan segala risiko yang harus aku hadapi, terasa seperti jurang yang memisahkan aku dari kedamaian. Aku duduk termenung di teras, menatap hujan yang membasahi tanah halaman. Nando tidur di dalam, tidak tahu badai yang sedang menimpa kami. Aku tidak ingin dia terjerumus dalam konflik yang bukan pilihannya. Pagi harinya aku mendatangi rumah Suryadi. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jawaban langsung darinya. Aku tahu, ini langkah berani atau mungkin bodoh. Namun, rasa ingin tahu dan kebutuhan akan kejelasan mengalahkan rasa takutku. Di ruang tamu yang sederhana tapi rapi, aku menatap pria yang selama ini menjadi musuh dalam perjuanganku. "Kau paman aku, bukan?" tanyaku pelan. Suryadi mengangguk, wajahnya keras tapi matanya menyiratkan penyesalan. "Kau tahu apa yang aku rasakan selama ini? Aku ingin keadilan, tapi aku juga bingung harus memilih antara membongkarmu atau melindungi keluarga." Dia tersenyum getir. "Ricky, aku bukan pahlawan. Aku punya pilihan yang sulit, dan aku juga berjuang dengan caraku sendiri.
tapi aku tak pernah bermaksud menyakiti kalian. Pembicaraan itu membuka luka lama. Suryadi menceritakan bagaimana ia terjebak dalam tekanan lingkungan kerja dan perintah atasan, hingga akhirnya memilih jalan yang keliru demi melindungi nama keluarga besar. Aku mendengarkan, tapi hatiku tetap berat. Bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana aku bisa memaafkan? Hari-hari berikutnya penuh dengan dilema dan pergulatan batin. Di satu sisi, aku harus membongkar kebenaran demi keadilan yang selama ini terabaikan. Di sisi lain, aku melihat sisi manusiawi dari paman yang dulu kucintai. Suryadi menawarkan sebuah kompromi, berhenti melanjutkan tindakan sewenang-wenang dan bersama-sama memperbaiki keadaan secara diam-diam, tanpa membuat gaduh. Namun aku tahu, itu bukan solusi. Diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berjalan. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang sama, yang setiap hari berjuang menghadapi kenyataan keras ini. Apakah aku siap kehilangan keluarga demi kebenaran? Tanyaku, pada diri sendiri. Hatiku berteriak keras. Keadilan harus menang. Tapi darah selalu mengikat erat, sulit diputus. Akhirnya, aku membuat keputusan berat. Aku akan terus berjuang, meskipun harus melawan paman sendiri. Aku akan membuktikan bahwa darah tidak boleh menjadi tameng bagi ketidakadilan. Aku tahu ini awal dari perjalanan yang penuh luka dan pengorbanan, dan aku siap menghadapi semua itu. Hari-hari setelah keputusan berat itu, hidupku berubah drastis. Aku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Satu langkah salah bisa menjatuhkan semuanya. Di balik perjuangan membela kebenaran, ada tekanan besar yang terus mengintai. Aku tidak hanya berhadapan dengan Suryadi, tapi juga dengan bayang-bayang pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di dalam lingkungan kami sendiri. Sebuah pertemuan. Rahasia terjadi di sebuah warung kopi kecil yang jauh dari keramaian. Aku ditemani Kang Haris dan Pak Wawan. Di sana kami bertukar informasi yang kami kumpulkan selama ini. Namun yang mengejutkan, ada data baru tentang seseorang yang selama ini kukira setia pada perjuangan kami. Pak Iman, tokoh masyarakat yang dikenal dekat dengan warga dan sangat vokal menentang tindakan Suryadi. Pak Iman, dia? Aku hampir tak percaya. Kang Haris mengangguk serius. Sayangnya dia ternyata bekerja sama dengan pihak Suryadi. Dia memberi info rahasia tentang langkah-langkah kita ke Suryadi. Aku merasa pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dari belakang. Seseorang yang selama ini kukira sahabat, ternyata musuh dalam selimut. Aku memutuskan bertemu langsung dengan Pak Iman, menuntut jawaban. Di rumahnya yang sederhana, wajahnya terlihat pucat dan tegang saat aku datang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Pak? Tanyaku pelan tapi tajam. Dia menunduk. Ricky, aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam keluargaku. Aku hanya ingin melindungi mereka. Hatiku mencelos, tapi aku juga tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlanjut. Kalau begitu, kita harus cari cara lain. Aku tak akan biarkan ketakutan mereka menghambat keadilan, kataku tegas. Namun, pengkhianatan Pak Iman hanya bagian dari masalah. Dalam beberapa hari, aku menyadari bahwa ada anggota keluarga kami sendiri yang juga ikut campur dalam permainan berbahaya ini. Informasi yang kudapat mulai menunjukkan bahwa konflik ini jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Aku mulai menerima ancaman yang lebih konkret. Beberapa malam, suara langkah kaki dan ketukan di jendela membuatku tidak bisa tidur. Nando pun mulai sering terbangun ketakutan. Suatu malam, saat aku sedang mengecek kamera pengawas di rumah, aku melihat sosok bayangan seseorang yang menyelinap di sekitar pekarangan. Jantungku berdegup kencang. Aku segera menghubungi Kang Haris. Kita harus bertindak cepat, katanya di telepon. Mereka mulai gerak. Ketegangan semakin memuncak. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah pribadi atau keluarga. Ini adalah pertarungan besar yang melibatkan banyak pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan dan menutupi kejahatan. Aku berdiri di tengah badai, dengan hati yang penuh luka dan tekad yang membara. Kebenaran harus terungkap. Tidak peduli berapa banyak pengkhianatan yang harus aku hadapi.
Tidak peduli seberapa berat harga yang harus aku bayar. Aku siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Hujan deras mengguyur Cianjur pagi itu, seolah membersihkan semua luka yang tertinggal. Setelah perjalanan panjang penuh pergulatan, aku berdiri di depan kantor kepolisian, membawa bukti lengkap tentang tindakan Brigadir Suryadi dan para kroninya. Di hadapan wartawan dan warga yang berkumpul, aku menyuarakan keadilan yang selama ini terabaikan. Suara hati yang selama ini terbungkam akhirnya terdengar. Suryadi ditangkap dan proses hukum berjalan. Meski sulit menerima, aku belajar bahwa keadilan bukan tentang membalas dendam, tapi tentang kebenaran yang ditegakkan dengan hati. Aku juga membuka pintu maaf bagi keluargaku, bahwa darah memang mengikat, tapi kebenaran harus tetap diutamakan. Nando, kini bisa tersenyum tanpa rasa takut. Aku pun menemukan kekuatan baru, bukan hanya dari perjuangan, tapi dari cinta dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di balik semua badai, aku tahu perjalanan ini hanyalah awal dari babak baru dalam hidup kami.